Halo Bu Nusian, rekan-rekan mahasiswa dan saudara sekalian, kembali dengan saya Fauzi Khair dalam materi kuliah e-Supply Chain Management. Kita memasuki sesi yang ke-8 terkait dengan e-procurement dan aplikasi SCM pada bagian yang kedua. Jadi ada dua jurnal yang digunakan. Pertama adalah e-Supply Management di industri e-tailing dan kemudian bagaimana sistem kerangka kerja multi-agent system dalam industri fashion. Pada jurnal yang pertama, kita mengetahui tentang ISCM pada dunia e-tailing atau yang lebih mudah kita kenal sebagai e-commerce atau online shop. Penggunaan internet tentu telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai kegiatan dan aktivitas bisnis pada sebuah perusahaan. Satu sisi, internet telah memfasilitasi komunikasi antara anggota rantai pasok dan menjadi penyedia infrastruktur komunikasi serta menjadi sarana pendukung dan menjadi peluang bisnis yang sangat besar. Selain itu, disadari bahwa pengaruh internet telah mampu mempengaruhi company's power atau kemampuan perusahaan dan tentunya ini menjadi salah satu keunggulan kompetitif sebuah perusahaan. Tentu banyak dampak dari penggunaan internet pada kegiatan bisnis. Terutama internet mampu mendorong adanya perubahan atau revolusi pemasaran, baik itu retail, aktivitas belanja, dan promosi produk dan jasa. Semakin banyak perusahaan saat ini menggunakan teknologi internet untuk semakin menjangkau pemasok, menjangkau produsen, penyedia logistik yang terintegrasi dengan pelanggan dan memberikan layanan langsung dalam 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan tidak ada batasan waktu. Sehingga beberapa manfaat dari penggunaan IT dan supply chain management memudahkan, memberikan hal seperti respon yang lebih cepat dan memberikan kemudahan akses informasi, meningkatkan layanan terhadap pelanggan, peningkatan daya saing, dan mengurangi adanya reduksi data dan memudahkan reentry data. Singkatnya, IT merupakan salah satu tool yang paling kuat pada abad ini. Kita mengenal ada istilahnya MRP1 dan MRP2, ID System, ERP, dan beberapa perangkat lunak lainnya, di mana memberikan kemudahan kepada perusahaan dalam mengelola sistem rantai pasoknya, seperti ISCM dalam mengelola berbagai informasi dalam seluruh data yang di seluruh mitra rantai pasok. Sehingga peranan e-commerce sekarang atau online shop memungkinkan bahwa manajemen perusahaan untuk mampu mengelola semua kegiatan rantai pasok secara signifikan dan mengubah kondisi persaingan di banyak industri, termasuk kondisi online shop sekarang. Sehingga kita menyadari semakin banyak menjamur sistem bisnis startup terkait dengan e-commerce. Di Indonesia saja kita bisa lihat seperti Lazada, Shopee, Bukalapak, Tokopedia dengan domain-domain yang berbeda. Sehingga untuk kasus online shop atau e-tailers, mereka tentu harus mampu mengelola ratusan distributor, ratusan grosir, dan tetap menjaga hubungan dengan pelanggan. Unsur-unsur penting dari pelaksanaan dan strategi sukses e-tailing tentu terletak pada bagaimana mereka memberikan layanan pada pelanggan dan sistem logistik. Logistik menjadi kekuatan pendorong utama untuk menguntungkan konsep-konsep e-tailing atau online shop. Bagi banyak e-tailers, pengiriman produk ya tentu menyebabkan dua masalah utama. Di satu sisi, pengecer harus memenuhi fungsi logistik seperti aktivitas memilih, pengepakan, transportasi yang tentu sepenuhnya gratis kepada pelanggan di toko fisik. Namun di sisi lain, pelanggan tentu tidak ingin menerima adanya biaya pengiriman. Sehingga konsep ini harus diperhatikan sehingga konsep ISCM menjadi sebuah solusi utama dengan memanfaatkan banyak sistem informasi dengan desain web untuk aliran informasi. Kita melihat bahwa ketika kita melakukan pembelian seperti di Lazada atau Bukalapak, tentu ada beberapa entitas yang terlibat di dalamnya. Pertama, pelanggan atau customer melakukan order di order di situs, kemudian berdasarkan situs tadi akan dihubungkan kepada penjual toko. Kemudian toko tadi juga akan berhubungan dengan pemasok dan penyedia jasa logistik. Selanjutnya pelanggan kemudian dapat memeriksa kembali ke situs web online shop-nya tadi untuk memeriksa kondisi status pesanan mereka. Sehingga proses tadi melibatkan aliran informasi, aliran produk, dan aliran keuangan atau aliran dana yang dapat kita anggap sebagai urutan dan tahapan dalam
e-tailing supply chain. Kalau kita lihat bahwa ada beberapa yang terlibat dalam e-tailing atau online shop di mana akan ada customer, kemudian ada kargo, ada logistik service, dan ada sistem webnya, di mana ada beberapa aliran informasi, aliran keuangan, dan aliran barang. Oleh karenanya tentu dalam e-tailing tadi kita perlu melihat beberapa aspek di mana kita perlu memahami Five Foster Model, di mana Five Foster Model mengasumsikan ada beberapa aspek. Pertama, aspek supplier, aspek pendatang baru, aspek pembeli, dan aspek kompetitif seperti barang substitusi. Sedangkan pada kerangka sistem yang kedua, yaitu pada fashion industry. Tentu industri fashion sekarang mengalami perubahan yang lebih cepat. Kemudian fashion sekarang mulai ditawarkan dengan menggunakan sistem ISCM atau sistem e-commerce, yang tentu konsep ini berjalan secara dinamis. Kebutuhan yang berbeda, persyaratan dan informasi yang kemudian menjadi sebuah aspek utama yang dalam melakukan sebuah multi-agent system dalam perencanaan industri fashion menggunakan ISCM. Tentu perusahaan penjualan hulu atau produsen akan selalu mengacu pada spesifikasi, harga, warna, dan waktu. Sehingga tentu akan menyelesaikan transaksi dengan waktu lead time dan desain produk, baik produksi, manufaktur, dan pengiriman. Sehingga salah satu cara untuk memodelkan kondisi ini, di mana kondisi fashion yang semakin cenderung berubah, kondisi order dan kondisi inventory yang cenderung bersifat dinamis, kemudian dikembangkan sebuah metode, yaitu metode multi-agent system, di mana konsep keseluruhan mempelajari pengaruh atau perilaku terhadap entitas-entitas yang terlibat dalam industri fashion itu sendiri. Kalau kita lihat, industri fashion kalau dalam rantai pasokan global akan melibatkan supplier, manufakturer, toko, dan pelanggan. Kemudian diberikan sebuah solusi apakah kita menggunakan IT atau tidak menggunakan IT. Sehingga dalam e-fashion system, multi-agent system, semua komponen-komponen entitas tadi seperti supplier, manufakturer, distributor, dan customer kemudian dipelajari dan dikembangkan perilakunya untuk mendapatkan sebuah solusi e-fashion SCM yang terbaik. Semoga saudara dapat mengambil beberapa manfaat dari dua jurnal ini dan saudara dapat mengembangkan materi ini dengan membaca textbook dan presentasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.